Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ham Tunapa. Kali ini saya akan mereview sebuah perdebatan dari Telegram, dan di mana dalam perdebatan itu antara Islam dan Kristen, yang mana dari pihak Islam itu Zulkifli dan dari Kristen adalah Hizkia Claudius. Untuk itu saya langsung saja ke perdebatan mereka. Tapi sebelum itu simak video-video yang menjadi rujukan untuk perdebatan, guys. Oke? Itu dia. Check it out. Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bosan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab. Tidak akan ada dua agama di bumi Arab. Hanya ada satu saja, Islam. Sebagaimana sabda beliau SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari racun dan sihir. Maka dia akan selamat dari racun dan sihir. Maka dia akan selamat dari racun dan sihir. Pak Muhammad matinya diracun, Pak. Gimana tuh, Pak? Itu menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi, Pak. Karena mati diracun. Oh, kamu itu korban pembodohan dinding orientalis barat. Mana ada orang diracun 4 tahun kemudian baru mati, ada-ada aja. Jadi maksudmu, kamu katakan Muhammad itu diracun, jadi seperti misalnya kamu ditembak nih, ditembak 2020, kena peluru betis kau tuh, masuk rumah sakit, diobatin sembuh. Tapi berbekas, 4 tahun kemudian kamu mati. Lalu kemudian muncul informasi, kamu mati ditembak. Padahal tembaknya 3-4 tahun yang lalu. Mati karena ada bekas peluru. Konyol. Muncul lagi satu nih, tuyul baru. Muhammad mati diracun. Masya Allah. Satu pembodohan yang sangat luar biasa. Kalau mau ngajar di gereja mungkin kamu boleh mengatakan itu. Tapi kalau sama saya yang paham Quran, paham hadits, ya kamu itu hanya sampah. Maaf saya harus katakan seperti itu. Pendahulu kamu, Ali Sina, kemudian Robert Mori, kemudian Duladi Samarinda, itu udah saya semes semua kepalanya tuh dengan materi ini. Ketika usai perang Badar, Rasul Muhammad SAW itu diracun. Apakah mati? Tidak. Wanita bernama Zainab yang meracunnya justru menjadi mu'alaf. Karena dia meracun hanya untuk membuktikan dia nabi atau bukan. Ternyata dia tidak mati. Yang mati itu adalah sahabatnya yang sama-sama makan. Dia tidak memakannya. Tapi ketika dia mengatakan jangan kau makan, daging ini beracun, udah terlanjur ada yang makan. Gak lama setelah Rasulullah mengatakan itu, jatuh tumbang sahabatnya, mati di tempat itu. Rasulullah 4 tahun kemudian baru mati, kok dibilang keracunan, gimana sih? Jadi pakai otak dong dalam mengkaji sebuah informasi. Ya. Tapi ada hadis
hadis mengatakan seakan-akan aku merasakan. Ya wajar, pada saat beliau diracun, dia merasakan seperti orang yang ingin dicabut nyawanya. Yang namanya mati, Tuyul, yang namanya mati, orang keselak biji nangka, keselak cangkul, orang mati gara-gara kaget, gara-gara kejatuhan teh cicak di hidung, atau orang mati karena jantung, atau mati karena tenggelam, atau mati karena kena panah, atau kena santet. Rasanya itu semuanya sama. Semua. Nggak ada itu rasa kematian. Ada yang rasanya asin, ada yang manis. Nggak ada yang namanya mati itu sama. Paham? Jadi ketika Rasulullah minum racun, perasaan ingin mati itu dirasakan kembali pada saat dia mau meninggal yang asli. Sehingga dia mengatakan, saya kok merasakan hal yang sama seperti ketika saya minum racun, makan racun. Ya karena pada saat itu dia betul-betul mau mati. Pada saat waktu dia diracun itu baru mau mati, tapi nggak jadi. Kalau yang itu betul-betul mati, berarti apa yang dirasakan pada saat dia mau mati kala itu dirasakan lagi untuk yang kedua kalinya. Begitu Tuyul cara belajarnya. Jadi kalau kamu ditembak tahun ini, 4 tahun kemudian kamu mati, lantas ada gosip mengatakan kamu mati gara-gara ditembak, itu orang sinting, orang miring yang percaya itu. Kamu ditembaknya 2020, matinya 2025. Itu tuyul gondrong yang percaya. Kenapa kamu katakan dia mati ditembak? Itu Pak, ada bekas peluru. Itu bekas pelurunya bekas peluru kapan? 4 tahun yang lalu. Kamu ditampar sama polisi kalau kayak gitu caramu. Jadi kamu belajar dulu. Kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama pendahulu kamu. Belajar. Sekali lagi, belajar. Bulan ya, Rabiul Awal ya. Beliau pun sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnudzon kepada wanita tersebut, dikasih kambing, ya dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut, terutama di zira', di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara. Ini masmumah, saya beracun. Kata Nabi berhenti. Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Sehingga akhirnya ada yang meninggal di tempat dan ada yang meninggal belakangan, dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut, namun tidak banyak. Ya, namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Racun tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Kata para ulama, Allah ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dengan cara mati syahid. Ya. Allah ingin Rasulullah SAW meninggal dengan kematian yang mulia, yaitu dengan mati syahid. Di antaranya dengan racun tersebut. Racun tersebut ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hadha awanu qati' abhuri." Kata dia, senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadha awanun wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati ya urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit
tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Oke, itulah perdebatan mereka. Dan di sini bukan masalah kalah atau menangnya, tapi mari kita berpikir menggunakan akal sehat serta membandingkan tentang pendapat dari teman kita ini Zulkifli dengan para ustadz-ustadznya sudah saya berikan videonya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen guys jika suka video ini. Jika tidak suka video ini silakan skip saja. Sekian dan terima kasih. Shalom.